Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan infak Talha dan bagaimana perannya dalam bersedekah. Ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah Musa bin Talha dari ayahnya, Musa anaknya tadi, salah satu anak Talha yang saya sebutkan nama-namanya, nama Nabi ada Musa, meriwayatkan dan dia seorang tabi'in yang masyhur bahwasanya dia mendapatkan, Talha mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham. Satu dirham ini teman-teman sekalian nilainya sekarang sekitar 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ya. Kalau kita kali 50.000 kali 700.000 ya, 5 kali 7 kurang lebih 35 M uang yang didapat nih, harta. Tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa. Kemudian pada saat diantar ke rumahnya, Talha ini kan mendapatkan dari harta ini tidak disebutkan juga dari mana, apakah dia belanja dari bisnis, tapi yang jelas didapatkan harta tersebut milik dia. Maka dia tidak bisa tidur karena mendapatkan harta sebanyak itu. Istrinya pun bertanya padanya, ada apa denganmu wahai ayahnya Muhammad? Talha berkata, dari tadi saya terus berpikir bagaimana aku bisa tenang ya. Sementara di rumahku, bagaimana aku bisa tenang beribadah dengan Robku sementara di rumahku ada titipan harta sebanyak ini. Lalu istrinya berkata, apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu? Jika pagi tiba, silahkan siapkan nampan dan piring, lalu bagikan harta-harta itu kepada mereka. Maka Talha pun berkata, kebetulan ini yang berkata istrinya adalah Ummu Kalsum binti Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar tadi, istrinya beliau, berkata seperti itu. Lalu Talha tiba-tiba tersenyum dan berkata, sungguh kamu adalah wanita yang telah mendapatkan petunjuk dari orang yang telah mendapatkan petunjuk, maksudnya Abu Bakar yang juga mendapatkan petunjuk. Maka dari pagi tersebut atau semenjak pagi Talha mengumpulkan nampan-nampan dan mengisinya dengan kantong-kantong yang banyak. Lalu setiap nampan dibagikan kepada muhajirin dan ansar. Semuanya dibagi-bagi, 35 miliar gitu kan, banyak sekali. Ini mungkin kalau dibagikan juga dengan satu kota pasti masih banyak gitu kan, apalagi kalau satu kantong itu dikasih. Dan di sini akhirnya Ummu Kalsum berkata, wahai Abu Muhammad, apakah kau tidak tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Talha, kenapa dari tadi kau tidak ingatkan saya? Ambillah satu nampan. Diambil satu nampan oleh Ummu Kalsum radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ada beberapa kantong. Kata Ummu Kalsum, satu kantongnya isinya 1.000 dirham ya, 1.000 dirham. Jadi 1.000 dirham kita kali ya, jadi 50.000 kali 1.000 gitu kan. Itu mungkin berapa? 10 juta ya, 50 juta ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang kurang lebih yang dibagikan oleh Talha pada saat itu. Jadi dia tidak meninggalkan satu dirham pun dari yang baru datang itu, semua dibagikan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya satu waktu Su'dah binti Auf, ini istrinya yang pertama, juga pernah terjadi hal yang sama. Dia menyampaikan, suatu hari aku menemui suamiku Talha dalam kondisi lesu. Teman-teman yang pegang buku itu di halaman 413 ada ditulis dalam paragraf yang kedua dari Su'dah. Itu tulis dalam kurung istri Talha. Jadi tahu. Karena di sini riwayatnya kesannya cuman seseorang wanita yang datang kepada Talha, tapi ini adalah istri beliau. Datang kepada Talha, dia terlihat lesu, maka aku bertanya kepadanya, ada apa dengan dirimu? Maka apakah engkau curiga dengan salah satu keluargamu, istrimu, maksudnya ada yang sesuatu yang kamu curiga dengannya hingga kamu sedih? Kata Talha, tidak sama sekali. Kalian adalah orang yang baik-baik ya. Istri-istri yang baik, tidak ada masalah. Lalu yang membuat aku sedih, apa yang membuat kau sedih? Dia mengatakan adalah harta yang aku milikin, yang aku sendiri gelisah dengannya. Maka istrinya berkata, bagikan saja kepada kaummu. Maka Talha pun segera memanggil pelayannya sambil mengumpulkan harta yang ada di rumahnya. Selain yang 700.000 tadi ya, ada 400.000 lagi. 400.000 ini masuk ke rumahnya karena dia anggap banyak kebutuhan dia sehari, kurang lebih yang dibutuhkan adalah 50 dirham. Ini berkumpul 400.000 dirham, kurang lebih 20 miliar. Bukan disimpan sama dia, bukan diperbaikin rumahnya, dikumpul, dibagikan semua. Dalam riwayat lain menguatkan riwayat ini dikatakan Talha bin Ubaidillah mulai malam itu membagikan harta yang 400.000, 20 miliar tadi dari malam sampai subuh. Kemudian subuh berhenti, gitu kan? Subuh berhenti, lanjut lagi habis subuh sampai duhur, baru kemudian habis. Setelah habis, Talha pun bin Ubaidillah sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah karena berhasil mengeluarkan harta tersebut. Jadi ini kita bisa lihat luar biasa bagaimana Talha radhiyallahu anhu membagikan hartanya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Hasan Basri pernah berkata bahwasanya Talha menjual sebidang tanah dengan harga 700.000.
Jadi ini tanah yang sangat mahal dan luas, kurang lebih tadi sekitar 35 miliar. Ini uang yang lain lagi, selain 700 ribu tadi yang datang dari Hadramaut. Pada malam itu ia tidak bisa tidur karena harta tersebut, kemudian pagi hari dia langsung membagi-bagikannya. Dia langsung membagi, jadi dihabiskan semuanya. Dan terakhir masalah infaknya beliau yang dinukil adalah seorang Arab Badui datang, kebetulan punya hubungan kerabat dengan Talha. Lalu dia berkata, wahai Aba Muhammad, aku meminta kepadamu sesuai dengan jalinan silaturahim di antara kita, agar engkau membantuku. Kata Talha, saya belum pernah kedatangan orang yang meminta khusus membawa nama keluarga, dan itu punya nilai sendiri dalam agama, membantu keluarga. Ya. Pernah ada sahabat mengatakan, saya punya, ini kisah lain ya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham, saya menginfakkan, ada keluarga saya miskin, ada juga orang miskin yang lain. Lalu siapa yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala, sedekahnya dan juga pahala silaturahimnya. Talha faham benar hadis ini radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, saya punya tanah, nilai tanah itu 300 ribu dirham. 300 ribu ya, kalau dikali 50 ribu rupiah itu 15 miliar gitu kan. Banyak sekali. Dia bilang, ini dia mau kasih kepada kerabatnya miskin nih. Dia bilang, kalau kau mau, saya kasih kamu tanah itu. Atau, kalau kau mau, tanah itu saya beli dari Utsman bin Affan, saya akan jual kembali kepada dia dengan nilai yang sama yang saya beli 300 ribu, tidak usah ada keuntungan, saya akan kasih ke kamu. Maka orang itu mengatakan, berikan saja kepada saya uangnya, enggak usah tanahnya. Maka dia pun menjual kepada Utsman radhiyallahu anhu, kemudian mengambil uang 300 ribu dirham. Ini luar biasa, gitu kan? Yang 15 miliar dikasih kepada orang itu semuanya, dibawa pulang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Talha mendapatkan julukan yang cukup banyak, diantaranya Talha al-Fayyad, ya, yang terkenal, yang sangat dermawan, Talha al-Jud, yang murah hati, dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa poin sedikit di sini sebagai penutup adalah peran Talha di perang Jamal, dan ini sedikit sebenarnya sudah saya singgung juga pada saat Ali ya. Waktu perang Jamal, Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum majma'in membaiat Ali di Madinah. Setelah membaiat Ali radhiyallahu anhu di Madinah, mereka keluar ke Mekah. Tentu Aisyah duluan ke Mekah, Talha dan Zubair sudah ada di Mekah, gitu kan. Kemudian mereka dikirimi surat oleh orang-orang Irak. Saya jelaskan di akhir cerita Ali yang lalu. Kemudian dia dikirimkan surat bahwasanya kesinilah kalian bertiga, kami akan membantu kalian, karena waktu itu Talha, Zubair dan Aisyah meminta kepada Ali, tangkap pembunuhnya Utsman. Kami akan dukung kalian untuk itu. Lalu ternyata pada saat Aisyah, Talha dan Zubair menuju ke Irak, ternyata pasukan orang-orang Irak yang saya sudah katakan itu hari, mereka adalah banyak sekali pengkhianat, gitu kan. Mereka ini mengumpulkan pasukan dan menaruh unta di depan, lalu pada saat Aisyah, Talha, Zubair datang, langsung ditaruh di atasnya Aisyah, Talha dan Zubair disiapkan kuda khusus di depan. Waktu itu juga mereka mengirim surat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali, sesungguhnya Aisyah, Talha dan Zubair telah keluar mau melawanmu. Ali keluar dari Madinah tidak paham apa-apa nih, sampai hanya ketemu 2 pasukan, Talha, Aisyah dan Zubair juga tidak faham masalah ini. Maka terjadilah peperangan akhirnya dan fitnah yang terjadi di antara mereka, gitu kan. Tapi pada saat Talha dan Zubair, ini ada cerita nanti Zubair juga kita jelaskan. Talha dan Zubair waktu melihat di pasukan Ali ada Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini pada saat itu kan pasukan sudah saling nyerang ya, tiba-tiba saja sudah saling nyerang karena sudah berhadapan, dan kelompok ini sudah saya jelaskan, bisa diikuti di akhir kisah Ali itu radhiyallahu anhu, itu sudah melempar panah api sana, ini panah api ke sini, jadi sudah terjadi peperangan. Talha, Zubair tidak bisa mengelak karena di depan pasukan. Waktu mereka berdua masuk, kemudian coba menangkis serangan-serangan dari pasukan Ali, mereka melihat di pasukan Ali ternyata ada Ammar ibn Yasir. Siapa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu? Sahabat Nabi. Ammar ibn Yasir ya. Yasir ini ayahnya yang dulu bekas budaknya Abu Jahal yang ditusuk, dibunuh di Mekah. Ibunya dia bernama Sumayyah. Sumayyah yang terkenal perempuan pertama mati syahid dalam Islam. Ammar ibn Yasir ini sahabat Nabi yang mulia. Waktu lagi dibangun Masjid Nabawi di Madinah, maka sahabat-sahabat saling bantu ngangkat batu. Waktu Ammar angkat batu, hadir di situ Talha, Zubair, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, semua hadir. Tapi saksi bahasan kita ada di situ, Talha, Zubair juga ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kesian Ammar ini. Ditunjuk Ammar sahabat Nabi. Nanti dia akan diperangi kelompok yang salah. Kelompok yang salah. Waktu Talha dan Zubair lihat ada Ammar di pasukan Ali, berarti ini kita yang salah nih. Nggak mungkin kita bertemu dengan pasukan bersama Ammar. Mereka keluar dari pasukan akhirnya. Mereka menyamping dan keluar, gitu kan. Tapi ternyata orang-orang Irak ini berbuat jahat.
Mereka berbuat jahat pada saat itu. Ada riwayat lain yang mengatakan, selain melihat Ammar, waktu Ali melihat Talha dan Zubair, hanya berusaha menangkis. Dan Ali juga berada di depan pasukan, mendekati Talha dan Zubair sambil berkata, dulu pernah ada riwayat sahih juga menjelaskan, waktu Talha, Zubair dan Ali lagi bertiga di hadapan Nabi SAW, Nabi pernah bilang, ingat kalian berdua ditunduk Talha dan Zubair, nanti akan menghadapi teman kalian ini, ditunjuk Ali, dalam kondisi kalian mendoliminya. Artinya kalian berdua salah. Kata Ali, ingatkah kalian dengan hadis Nabi itu? Kata Talha dan Zubair, kami ingat. Lalu kenapa kau ikutan? Kata Talha dan Zubair, kami nggak pernah ikut, kami nggak di programnya. Tapi ini sudah jelas kita berhadapan. Maka Talha dan Zubair keluar dari pasukan. Nah pada saat keluar dari kancah peperangan, ternyata ada orang-orang yang memang dasarnya mau membunuh, memang mau membuat kekacauan di kalangan sahabat. Itu adalah Amr bin Jurmuz. Dia langsung melihat waktu Zubair bin Awam keluar, datang dari belakang ditusuk Zubair bin Awam, dibunuh. Nanti ada kisah di kisah Zubair insyaAllah. Sementara Talha bin Ubaidillah waktu keluar dari kancah peperangan itu dipanah oleh Marwan bin Hakam. Ini salah satu kelompok Khawarij, pimpinan Khawarij yang memanah dengan panah bisa yang kena lututnya Talha dan akhirnya berdarah, jatuh tersungkur dan akhirnya mati pada saat itu. Jadi ini kemudian lebih kisah meninggalnya Talha. Ya. Imam Az-Zahabi berkata, pembunuh Talha memikul dosa sama dengan pembunuh Ali. Dan Ali berkata pada saat itu setelah selesai peperangan, melihat jenazahnya Talha, dia berkata, sampaikan berita kepada pembunuhnya Talha bahwasanya dia masuk penghuni neraka, dan saya mendengarkan itu dari Nabi SAW. Ternyata Ali punya hadis yang didengar dari Nabi SAW kalau nanti Talha akan dibunuh oleh penghuni neraka. Itulah kelompok Khawarij yang telah membunuhnya. Kemudian Ali juga dalam riwayat lain mengatakan, waktu melihat Talha jatuh dan dipenuhi dengan debu, maka dia memegangnya sambil menangis dan berkata kepada anaknya Hasan, coba seandainya saya mati dari 20 tahun yang lalu, saya tidak hadir dalam peperangan ini. Karena membunuh Talha ini bukan program saya dan ini sahabat yang mulia. Ini yang terjadi. Kemudian Ali sempat berkata kepada Abu Habibah, ini bekas budaknya Talha yang dibebasin. Dia mengatakan, Ali bertemu dengan Imran, Abu Habibah ini meriwayatkan kisah ya, bahwasanya pernah Imran ibn Talha, anaknya Talha bertemu dengan Ali. Lalu Ali berkata kepada Imran, anaknya Talha, sesungguhnya ayahmu dan aku masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin. Yang artinya, nanti kami akan lenyapkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka, ya, mereka akan menjadi bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga. Jadi artinya saya dan ayahmu dua-dua tidak memprogramkan masalah itu. Jadi seperti itu kurang lebih terbunuhnya Talha. Yang kita bisa ambil dari kisah Talha, ternyata orang mati syahid tidak selamanya dibunuh oleh orang kafir, tapi bisa saja dibunuh oleh orang yang berbuat zalim, gitu kan? Talha dihitung mati syahid oleh Nabi SAW ternyata karena dibunuh oleh Marwan ibn Hakam, tadi pimpinan orang Khawarij yang memang zalim. Dia tidak mau perang berhenti, sementara Talha mau keluar dari peperangan tersebut, akhirnya terbunuh. Dan sebagai penutup, pada saat Talha sudah meninggal dunia, penulis buku di sini mengatakan Allah menjaga jenazahnya, jasadnya setelah dia meninggal. Dikatakan setelah 30 tahun Talha meninggal dunia, maka sempat ada salah satu teman dekatnya mendatangi Aisyah binti Talha, anaknya Aisyah, anaknya Talha, maaf, Aisyah tadi. Dikatakan kepadanya, aku melihat ayahmu dalam mimpi, Talha, dan dia berkata, katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini, maksudnya dari liang lahatku ini pindahkan, karena kelembapannya atau airnya telah menggangguku. Lalu Aisyah pun berkata pada saat itu, karena dia tahu ini teman sahabat ayahnya dan terpercaya, dia pun mengumpulkan beberapa orang untuk menggali kembali kuburan ayahnya Talha. Pada saat digali ternyata ditemukan jasad Talha masih utuh. Bahkan hanya ada beberapa helai rambut saja di jenggotnya yang berwarna putih. Semuanya masih utuh, tidak ada yang rusak sama sekali. Lalu dia berkata, di atas kepala Talha, atau dia katakan di kepala Talha pada saat meninggal dunia, ya, tetap utuh, tidak ada yang rusak kulitnya dan rambutnya gugur, sementara itu sudah 30 tahun yang lalu. Maka penulis buku mengatakan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
mempertahankan ya jasadnya. Allahu alam. Ini yang kita bisa pelajari dari sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.